dan diam berdoa. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Exam mana? Tepuk satu, tepuk dua. Kalau ibu bilang telinga kiri, berarti kiri, tapi dari atas bukan dari ini. Oke, ini. Ayo, ayo. Jadi kalau kiri ibu bilang ke tangan kanan megang pelaju telinga kiri. Kalau kanan ibu bilang berarti tangan kiri megang telinga kanan kiri. Satu, tepuk satu, tepuk dua, kiri, kiri, tepuk tiga, kanan, kiri, kanan, tepuk satu, kanan. Oke, tepuk kanan. Peserta memperhatikan penguatan materi dan arahan dadakan setelah dipersilakan berpartisipasi penuh mengikuti kelas dengan perasaan gembira. Yes, 80. Oke, ini masuk Vanessa, Itauli, dua, satu, go. Ayo, ini sudah 28 orang. Bisa naik tujuan pembelajaran, siapa yang bisa membantu ibu membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Kak Davi. Tujuan pembelajaran pertemuan kedua. 1. Peserta didik dapat menyimpulkan kritik, tokoh, dan aliran seni logis dalam hak etnografis sesuai dengan pilihan sendiri yang didasarkan pada materi kelas. Pertanyaannya, apa fungsinya dari mengkaji kembali materi tersebut? Itu dalam kehidupan sehari-hari. Lebih ke bahasa Kita sendiri. menyimpulkan hal itu adalah agar kita dapat itu juga melatih kita agar kita bisa merangkum materi-materi yang kita pelajari. Yang mana dalam kita mempelajari itu materinya ada banyak dan banyak poinnya. Nah, dengan kita menyimpulkan, kita memasukkan semua poin-poin yang kita pelajari tadi dengan cara yang sesingkat mungkin. Dengan kita memasukkannya sesingkat mungkin, apabila kita ingin mengkaji kembali pelajaran hal itu, kita dapat membaca hasil rangkuman kita tadi sehingga kita dapat mempelajarinya dan mengerti dengan lebih cepat. Maka seperti biasa juga ada skenario pembelajaran. Oke. Alur diskusi dan kolaborasi. 1. Duduk berdasarkan kelompok. 2. Setiap kelompok membuat kesimpulan berdasarkan topik yang diberikan pada data PD dalam bentuk infografis. Penguatan materi sedikit dari ibu ini boleh bertanya data asli yang anda dapat sendiri, artinya anda melangsungkan ya bisa. Kemudian yang terpenting jika anda menggunakan sumber dari luar, pastikan anda menyertai nama-nama sumber relevan. Oke, yang keempat, visualisasikan data dari infografis. Nah, bentuk-bentuk data infografis ini kan bermacam-macam. Sebenarnya di kelas ini ada sudah seperti ini, seperti itu, macam-macam. Ada bentuk yang pertama, perhatikan. Apa sih yang pertama mereka baca? Kita harus bisa. Caranya gimana? Ada yang besar kamu buat pertama, supaya ditangkap ya. Baru bilang dulu. Dari mana kita untuk apa yang membuat dia tak menuju itu dan dibaca? Berarti itu poin pertamanya bisa saja. Apa poin terpenting? Berapa orang yang diminta tokonya? 5-10. Kemudian aliran studi lukis. Kelompok menuliskan kesimpulan dan sumber kajian literatur. Buat semenarik mungkin. Apa yang dinilai? Nah, semuanya udah sudah ada. Perhatikan. Nanti setelah ini juga jelaskan tentang prosesnya. Bagaimana kalian membuat ya, menjelaskan 5 langkah secara baik ya, singkat dan jelas. Kemudian estetikanya ya, go. Nah, ada pertanyaan? Apa nak? Kajian literatur. Jadi waktu pengerjaannya 20 menit itu infografis ya. Itu kamu berikan di sini aja. Jadi dia tidak terlalu formal atau jadi dia kita mesti menunjuknya sampai oke. Enggak berarti nanti kan enggak. Yang berbagi tugas jangan
old. The legends and the myths, the testaments they told. The moon and its eclipse, and Superman rose the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. There's something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. Warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan di sini bertujuan untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama sebelum masuk kepada inti presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kali ini yaitu tokoh seni lukis Indonesia. Nah, tokoh seni lukis Indonesia yang kami ambil itu ada 5 yang akan dijelaskan oleh para nakwan. Baik, beberapa tokoh yang kami ambil itu adalah yang pertama adalah Avandi Mustafa, terus ada Abdullah, terus juga ada Direksi Santuma, Hendra Gunawan, dan juga Abdullah. Contoh dari elemen di apa yang bisa kami gunakan, itu kami bisa mengenai itu masing-masing satu persatu. Lalu untuk yang jumlah kajian kami menggunakan 5 untuk secara major. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil panel dari kelompok 2. Kalau menurut saya sendiri, untuk hiasan dari mading ini sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang membuat saya ganjal terhadap mading yang dibuat oleh kelompok 2, seperti kurangnya hiasan pada setiap madingnya sehingga Baiklah, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan infografis dari kelompok kami. Di sini kami beranggotakan nama saya Muhammad Yusuf Sama. Nama saya Anwar Fadizah. Kami menjelaskan riwayat dari sebelum lukisnya. Kami juga menjelaskan dua lukisannya dan latar belakang kenapa mereka melukis lukisan tersebut. Baik, saya akan mewakili kelompok 4 untuk memberi tanggapan. Pertama, saya mau kasih aku dari ketika itu sudah sangat baik, sangat luar biasa baik. Tapi saya hanya memberi sedikit catatan untuk pada bagi beberapa gambar di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami mendapatkan materi bahwasanya tentang kritik seni lukis yang merupakan bagian dari seni rupa. Nah, di sini kami mencantumkan dari mana tahapan-tahapan dari kritik itu sendiri, kemudian nilai estetika, kemudian fungsi dan juga jenis-jenis kritik. Nah, untuk tata letak itu mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kami bikin di sini itu hybrid antara indie, vintage dan minimal. Baik, saya akan memberikan sedikit tanggapan, yaitu dari proporsi dari tipografi itu kelompok dan angka satunya itu terlalu menonjol, jadi kurang proporsional dengan yang tulisan kelompok. Terus untuk yang bagian koran itu kan kira-kira begitu. Yang lainnya sudah cukup bagus ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Mungkin Bapak Ibu yang kelompok 1 ini sudah sangat bagus, luar biasa. Ada infografis yang luar biasa. Baik, di sini kami mengangkat topik aliran seni lukis kami dari kelompok 5, yang mana kami membahas di sini adalah aliran seni lukis, menjelaskan pengertian, lalu ciri-ciri dan juga contoh pada gambar. Selain itu, kami juga mengkaji ada 2 metode atau digital, yang mana kami memanfaatkan aplikasi Canva untuk mencari elemen-elemen tertentu. Kami juga memiliki 5 kajian sumber literatur yang kami peroleh dari internet, jurnal digital, dan juga modul pembelajaran seni budaya. Nah, teman-teman dapat memperhatikan di sini kami meng-highlight ini sedikit lebih besar agar teman-teman dapat terfokus pada judulnya dan gambar yang cukup jelas. Apakah di sini ada pertanyaan?
aliran tulisan yang dikenakan pada infografis. Dan yang mana itu satu sekali saya ingin mengapresiasi bahwasanya hiasan itu sudah baik dari mana, tetapi itu mungkin kurang menggambarkan dari tulisan. Kenapa? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4, saya di Komasin, di sini ada Mutia, Nurani, Rania, Rinanti, Salwa, dan juga Lani. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai tokoh-tokoh seni lukis dari Eropa. Di sini bisa kita lihat pada infografis yang kami buat. Di sini kami memuat foto tokoh tersebut, nama, sumbernya itu dari skripsi, kemudian internet seperti Wikipedia, Tirto, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, silakan langsung ditanggapi. Di sana tuh terlalu tidak terbaca. Saya tuh dari jauh itu tidak terbaca dan menurut saya itu terlalu kecil. Bahkan kalau misalnya saya dekat sampai dekat pun itu tuh masih belum terlalu terbaca dan menurut saya. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita melakukan refleksi sedikit. Refleksikan. Bagaimana perasaannya? Ya, baik. Senang tidak berkarya itu? Ya, jadi waktu tidak terasa habis. Kalian bertambah apa itu? Baik itu tantangannya maupun solusi yang kalian dapat silakan. Saya pada kesempatan kali ini saya ingin coba memberikan refleksi bahwasanya pelajaran apa saja yang kita dapatkan pada kesempatan ini dan juga tantangan baru apa yang mungkin yang kita dapatkan lebih tertajam lagi ya bahwasanya kepekaan terhadap materi-materi yang sudah diberikan. Nah ini kan ada berbeda-beda tuh, ada yang prinsip, ada yang tokoh dan juga ada yang aliran. Nah di sini tantangannya itu bagaimana kita itu dapat bagaimana kita itu dapat menarik minat para pembaca agar tertarik untuk membaca infografis yang telah kita berikan. Nah yang kemudian yang kedua itu tantangannya bagaimana kita dapat menyelesaikan seperti tadi tokoh dari berbagai macam negara. Nah pada kelompok 3 tadi sudah diberikan contoh yang baik bahwasanya mereka memberikan elemen-elemen negara-negara luar yang menggambarkan tokoh-tokoh tersebut memang berasal dari mancanegara atau luar negeri. Secara seperti itu. Oke, terima kasih Ari. Tepuk tangan semuanya. Minggu depan kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah mulai masuk ke melukis. Silakan untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Siapa yang memimpin untuk berdoa? Habib. Ya. Yuk. Untuk menutupi pelajaran seni budaya kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, hasil dari infografis yang sudah ditempel di karton ini akan silakan ditempel di dinding nanti ya.